kita butuh event-event kayak begini biar Aroid di Indonesia ini lebih maju lagi. Ya. Nah, Sobat Hijau, saat ini saya sudah berada di JPM, Jakarta Plant Market 2022. Di kegiatan ini adalah hari terakhir. Hari ini ada Bazar Aroid, ada pameran Anthurium sama kontes Anthurium. Jadi ini adalah hari puncaknya. Jadi pecinta Anthurium benar-benar dimanjakan hari ini, karena ini adalah harinya Anthurium di JPM. Halo Sobat Hijau, saat ini saya sudah bersama Mas Andri. Iya betul, saya Mas Andri ini Ketua Panitia JPM, Jakarta Plant Market Juli 2022. Betul. Nah, saya mau tanya sedikit nih, tujuannya apa ya Bang dari kegiatan ini? Tujuan acara Jakarta Plant Market yang pasti yang pertama kita bertujuan untuk memperkenalkan Taman Anggrek Ragunan, bahwasanya di sini tuh kita punya pasar tanaman. Pasar tanaman di Jakarta. Tempat kita lumayan strategis di Jakarta Selatan, cuma masih banyak orang yang belum tahu bahwa adanya pasar tanaman di dalam Taman Anggrek Ragunan ini. Yang kedua, kita pasti bertujuan untuk menjaga eksistensi tanaman hias di dunia. Yang tadinya selama pandemi naik banget, sekarang mungkin kita memang lagi merasakan agak turunnya tanaman, cuma kita harus tetap menjaga eksistensi dengan mengadakannya kontes-kontes tanaman dari pengkolektor tanaman hias, dari peserta-peserta booth juga semua. Ya, terus juga acara kita diramaikan oleh 35 booth tanaman dari teman-teman tanaman hias seluruh Jawa. Seluruh Jawa. Betul. Oke. Berarti ada kegiatan promosi tanaman hias juga ya? Betul. Jadi, pasti. Ada upaya untuk meningkatkan kembali gairah. Betul, kita harus tetap menjaga api membara di dunia tanaman ini ya. Apalagi tanaman hias juga penting juga buat lingkungan sekitar kita ya. Pasti Supaya tanpa disadari ya, tanpa disadari pasti tanaman kebutuhan utama di bumi kita ya. Iya. Nah, kalau kontesnya ada apa aja Bang? Kalau kontesnya itu karena acara kita 3 hari ya, kemarin pas pembukaan hari Jumat kita ada kontes anggrek dan singonium. Anggrek singonium? Iya, kemarin lagi hari Sabtu di hari kedua kita ada kontes yang lumayan banyak, ada aglonema, ada philodendron, ada monstera, taumatopilum, dan endemik Indonesia. Wow. Saya ketinggalan tuh yang hari itu ya? Betul, hari pertama kedua ketinggalan. Hari ini hari terakhir kita, puncak acaranya kita hanya kontes tanaman Anthurium. Jadi hari ini betul. khusus Anthurium ya. Oke, jadi Sobat Hijau, hari ini saya akan liput mungkin cuma Anthuriumnya nih. Karena saya hadir di hari terakhir. Jadi saya harap Sobat Hijau nggak kecewa karena hari ini fokusnya itu Anthurium. Iya, betul. Nah, Sobat Hijau, mungkin itu nanti kita akan keliling. Terima kasih Mas Andri udah nyempetin waktunya untuk terima kasih juga untuk teman-teman sudah bisa hadir ke sini ya. Iya. Oke, makasih banyak Mas Andri. Sama-sama. Sampai ketemu. Pelan Aroid juga masih di sana, masih ada beberapa. Anggrek kemuning, SK Garden. Nah, ini campur nih, keren nih, ada kaktus agape. Cakep, jadi memberikan variasi buat teman-teman karena jual yang berbeda. Keren. Halo. Aroid mania. Ini juga Lavi Plants masih Aroid. Memang
Aro itu eksotis banget buat gue tanaman padi. Sekitaran misteri. Udah selesai. Jadi PFI ini anggota pertamanya tuh memang senior yang hebat banget. Yang sekarang tuh dibilang master suhu gitu. Nah, ini Yang fantasi dari kenapa baiknya bisa super boom. jadi mereka ini mas Dari pink bumbu. Tangan dong buat para musuh kita di depan ini. Luar biasa. sekarang teman-teman masih ada yang pakai Sobat Hijau, sekarang saya sudah bersama Bang Amir. Bang Amir ini salah satu saya mau tanya Bang Amir, kriteria juara-juara dari Ontario ini apa sih Bang? Biasanya kalau kita itu mulai penjurian itu yang dinilai itu mulai dari karakter, terus perform, terus ada kesehatan. Kesehatan. Nah, biasanya kalau yang hijauan 40, 30, 30. Nah, terus kalau misalnya yang varigata, nah kita 40, 30, 30, 30. Cuman posisinya yang 40 ini yang di varigata ini kita bagi dua, 20%, 20% buat bentuk daun, 20% lagi buat pewarnanya. Kalau ada tips nggak buat memelihara kesehatan dari tanaman? Oh ada, biasanya tinggal pengontrolan penyiraman. Jadi kalau pohon yang bagus itu biasanya itu kalau kita rawat itu mulai dari matahari pagi sampai sore itu dia kena, tapi di bawah naungan parannya tetap gitu. Jadi kalau kita misalnya kena cuma siang doang, pasti nanti performanya jelek, akan miring. Ya, tarik matahari. Kalau kayak gitu mesti sering-sering diputer ya. Iya, jadi capek kan. Kalau kena dari pagi sampai sore kan enak. Udah diatur sendiri. Iya. Nah, Sobat Hijau, jadi kalau mau ikutan kontes itu bisa jadi pertimbangan ya. Ya, yang penting sirkulasi udaranya, penyiramannya harus benar. Kekeringan sedikit takutnya nanti daun berikutnya ngedrop, mengecil. Ya, nanti ada pengurangan kalau misal daun itu ngedrop. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat penghobi atau pegiat aroid di Indonesia? Oh ya, sekarang kan dari booming pertama 2019
2004 sampai 2007 itu, nah, terus berlanjut lagi ke 2014. Ini sekarang itu hibridnya sudah berbeda, jadi sudah mulai beberapa generasi. Hariannya jadi Lebih banyak lagi. Kalau dulu itu kan 2010-nya hari ke atas susah. Baru ketemu 2012 sudah mulai ada beberapa. Gitu. Jadi semoga yang merawat, yang nyilang bisa menghasilkan varian yang bagus. Oke deh. Sobat Hijau tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Nah, Sobat Hijau, sekarang saya sudah bersama Pak Greg Hambali, rajanya aglonema dan tanaman hias di Indonesia. Nah, Pak Greg, saya mau tanya nih, ini kan salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah menaikkan lagi geliat tanaman hias di Indonesia. Nah, kalau harapan Bapak, ada pesan nggak untuk petani-petani tanaman hias yang mungkin lagi merasa terguncang akibat? Yang jelas jangan sampai kita karena lihat kemudian ada fluktuasi kita kemudian jadi di sini kurang aktif. Aktivitas harus kita lakukan tanpa di sini kita melihat di sini katakan pasar jangka dekat. Kita harus lihat jauh ke depan. Pada saat nanti kita dapatkan kesempatan untuk di sini membuka peluang ekspor keluar, dan itu bukan kemudian tidak akan terjadi, itu akan terjadi sebab pasar untuk tanaman hias itu bukan pasar lokal saja tapi juga pasar dunia, dan itu yang harus jadi tujuan kita. Kalau pasar Indonesia saja itu terlalu sempit. Meskipun memang sementara ini kita juga tahu bahwa banyak sekali barang-barang tanaman dari luar yang kemudian meluruk diimpor ke Indonesia. Tapi satu saat nanti justru barang-barang dari Indonesia lah yang nantinya harus menembus pasar keluar. Untuk itu kan harus ada barangnya. Iya. Nggak mungkin kalau sekarang barang masih dalam taraf sini harga koleksi. Harus dalam taraf yang di sini berkatakan dengan harga massal dengan harga lebih rendah, dan harga lebih rendah ini kan memungkinkan eksportir di sini tentu dapat barang dengan harga yang di sini terjangkau, dan itu nanti bisa mereka pasarkan di luar, dan tentu dampaknya adalah kebun kita jadi kosong. Dalam arti meskipun di sini kita jual dengan harga lebih rendah, tapi kan kita jual partai besar. Iya. Nah, ini yang harus dipikirkan, dan untuk partai besar itu kan kita harus ada di sini lanjutan untuk tetap terus berproduksi. Iya. Jadi harus pandai-pandainya dalam kondisi apapun juga kita tetap harus mampu berproduksi. Itu saja pesan saya. Jadi jangan karena pasar begini gonjang tidak, kita harus konsisten, apa yang bagus kita harus kembangkan. Sebab nanti pada akhirnya kesempatan cuma datang ke orang yang siap. Kalau nggak punya barang bagaimana kemudian itu namanya kita mau ekspor. Jadi eksportir itu kan perlu adanya jumlah barang yang cukup, dan itu cuma mungkin kalau kita di sini bisa produksi massal di kebun-kebun petani. Oke. Nah, secara singkat berarti Pak Greg cuma mau menyampaikan kita harus semangat mempromosikan dunia tanaman hias baik itu di Indonesia secara nasional maupun internasional. Benar, gitu. Oke. Jadi jangan kita cuma lihatnya kondisi di dalam negeri saja, kita harus lihat kondisi juga di luar nanti. Iya. Oke. Dan harus tetap di sini kita maksudnya semangat. Ya. Terima kasih banyak Pak Greg. Sehat selalu. Sobat Hijau, sekarang saya sudah sama senior di dunia anthurium, Mas Edi Pranoto. Mas Edi juga ikut berpartisipasi di kegiatan JPM ini. Nah, singkat aja Mas Edi, jadi harapannya kalau dari kegiatan ini tujuannya apa ya kira-kira ya? Harapannya ke depan acara kontes ini semakin solid, bisa rutin diadakan ya, karena menurut saya untuk dunia hobi itu nyawanya di kontes. Ketika kita sering ada kontesnya, apalagi kontes-kontes yang bagus, konsepnya seperti ini bagus, ke depan dunia tanaman hias, dunia hobi makin ramai, menggeliat lagi seperti itu. Jadi diharapkan memang ada acara-acara seperti ini rutin diadakan dalam 1 tahun mungkin 4-5 kali gitu. Jadi apalagi ke depan harapannya bisa juga dibuka untuk internasional, kontes tapi internasional bisa masuk. Jadi dunia sekarang kan eranya udah global ya. Jadi diharapkan bisa
Indonesia kan potensinya bagus, bisa untuk ke depan bisa ekspor ke seluruh negara gitu. Bener. Iya. Indonesia punya potensi banget. Iya. Nah, ada pesan dan kesan nggak? Pesan buat petani-petani tanaman hias, Mas? Kan sekarang nih lagi agak-agak ngedrop nih. Iya. Kalau menurut saya untuk teman-teman tanaman hias, khususnya pemain baru, yang penting yang penting kita mencintai dulu lah. Jangan berpikir untuk profitnya dulu. Jadi kalau kita berpikir mencintai dulu, suka sama tanamannya dulu, nanti rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Dengan kita mungkin merawat dengan optimal, terus kita bisa menyilang, menghasilkan produk-produk yang bagus, baru. Itu pasti nanti ada value tersendiri gitu. Iya. Menurut saya seperti itu. Benar. Untuk teman-teman ya. Oke, mungkin sama Mas Edi itu nanti kita lanjut lagi ketemu tokoh-tokoh dunia aroid yang lain, dunia tanaman hias yang lain. Terima kasih banyak Mas Edi. Sama-sama Mas. Iya. Ya. Nah, Sobat Hijau, saya sudah bareng Om Naldi nih, jagoan dari aroid juga di Indonesia, senior banget. Nah, saya mau denger nih, ada pesan-pesan nggak Om? Misalkan dari event ini untuk petani-petani aroid yang ada di Indonesia. Ya, untuk ini saya rasa ini bagus ya buat kedepannya. Kalau bisa ada event-event lain lagi ya selain ini untuk ke depan. Karena kita butuh event-event kayak begini biar aroid di Indonesia ini lebih maju lagi. Ya kayak gitu dah. Kalau yang buat petaninya gimana? Petani-petani aroid. Kalau buat petani aroid jangan putus asa, tetaplah bertani karena kalau buat petani kalian nggak butuh modal, sudah punya satu kalian bisa banyakin lagi, perbanyak lagi. Jadi ya kalau buat saya sih nggak, ya saya dari tanaman murah sampai yang agak mahalan semua saya perbanyak, dan itu saya nggak takut untuk jadi banyak untuk nggak laku. Ya walaupun dulu saya beli dengan harga tinggi, kalau kita udah jajah jadi banyak, ya kita bisa jual lagi dengan harga murah. Tapi kalau harganya partai itu nggak ada masalah. Ya, jadi semangat buat pesan dari saya buat petani-petani aroid, harus semangat ya. Intinya itu ya Sobat Hijau, tetap semangat, tetap bertani supaya oksigen di sekitar kita semakin berkualitas. Salam hijau.